wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati ketua pembangunan Masjid Hidayah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pengurus DKM dan juga majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini memberikan kemudahan dalam semua urusan kita, memberikan keberkahan pada aktivitas yang kita lakukan, dan semoga semuanya ditulis sebagai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah An-Nisa ayat 58. Surah An-Nisa ayat 58. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha sami'un basir. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian semua, antu'addul amanati, untuk menyampaikan amanah, ila ahliha, kepada yang menerimanya, kepada pemiliknya. Nah, di dalam tafsir, di dalam banyak kitab tafsir, bab yang paling bagus membahas mengenai amanah ini adalah tafsirnya Asy-Sya'rawi.
Beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah ini adalah semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu amanah. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita ini semuanya berasal dari Allah, sehingga semua yang kita miliki itu adalah amanah. Badan kita ini amanah. Nanti kita hidup amanah. Kita punya harta itu amanah. Kita punya anak itu amanah. Semuanya amanah. Semuanya itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus kita bertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Imam Mutawalli Asy'ari, Allah pernah memberikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Tapi tiga-tiganya itu fa'abaina. Tapi tiga-tiganya itu tidak sanggup menerima amanah itu. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Tapi yang siap untuk memikul amanah kehidupan ini adalah manusia. Apa yang disebut dengan amanah di sini? Kalau kita melihat di dalam tafsir Asy'ari, beliau mengatakan itu langit pernah diberikan pilihan oleh Allah. Kamu saya beri ikhtiar, kamu saya beri pilihan untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu. Dia nggak mau. Bumi juga begitu. Kamu saya kasih pilihan. Saya adakan kamu itu di dunia. Nanti di situ aku beri pilihan. Ada yang aku perintahkan, ada yang aku larang. Bumi nggak mau. Gunung juga tidak mau. Yang mau diberikan pilihan itu adalah manusia. Manusia itu punya pilihan. Dia hidup. Apa tujuannya hidup? Tujuan hidup itu sebenarnya mengabdi kepada Allah. Dalam Al-Quran kan ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ada dua makhluk di situ yang diberikan oleh Allah pilihan, manusia dan jin. Makanya ada jin itu yang beriman, ada manusia itu beriman, ada manusia yang tidak beriman. Ketika manusia hidup di dunia, lalu dalam hidupnya itu menjalankan semua perintahnya Allah, maka dia menjalankan amanah. Kita ini setiap saat menjalankan amanah. Bahkan ketika manusia dalam keadaan kesulitan, manusia dalam keadaan keterbatasan, dia melakukan sesuatu terbatas. Sebenarnya pada saat yang sama itu dia sedang mengemban amanah. Karena amanah itu hanya diberikan kepada orang itu, tidak diberikan kepada yang lain. Karena itu dalam mengemban amanah itu kadang kita mengalami keterbatasan, mengalami kesulitan-kesulitan. Inilah disebut dengan amanah. Amanah itu kita mau melakukan apa enggak? Dalam melakukan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Kan kita melakukan sesuatu ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Nah, manusia biasanya sebelum dia mendapatkan amanah itu, dia mengatakan sanggup, dia siap, dia mau melakukan ini, melakukan itu, gitu. Tapi setelah prosesnya terjadi dengan berbagai hal yang kadang sulit, yang kadang mudah, yang kadang tengah-tengah ini antara sulit dan mudah, lalu dia berhasil. Biasanya setelah berhasil itu dia lupa mengemban amanah keberhasilan. Maka dalam Al-Quran dikatakan setelah manusia itu mengemban amanah, innahu kana zaluman jahula, kebanyakannya
pada waktu amanah itu harus dipertanggungjawabkan, manusia itu doluman, berbuat aniaya dia. Dia aniayanya apa? Oh, dulu yang dia bayangkan itu ternyata yang sudah dapat semuanya berbeda dengan yang harus dia berikan kepada orang lain. Ada amanah untuk Allah, ada amanah untuk manusia, ada amanah kepada diri kita sendiri. Biasanya kalau kaitannya dengan harta, orang lebih mementingkan dirinya daripada Allah, daripada orang lain. Di situ. Ini yang disebut dengan doluman. Manusia itu kebanyakan dia berbuat aniaya. Jahulah. Dia lupa dia abai. Jadi banyak orang yang diberikan kepercayaan itu di akhir ketika harus mempertanggungjawabkan itu abai. Sama dengan manusia kita hidup di dunia ini. Banyak orang tidak tahu bahwa tujuan hidupnya itu adalah untuk menyembah Allah. Sehingga lihat, tanya kepada anak-anak muda. Tanya kepada anak-anak muda. Kalau disuruh diajak kita untuk sholat, dia akan mengatakan, ngapain sholat? Hidup kan milik saya sendiri. Saya mau melakukan apa-apa kan terserah saya. Itu. Ngapain saya harus berbaik-baik pada orang lain? Kan terserah saya mau berbuat baik, saya enggak. Nah, di situ. Apa yang hilang dari mereka ini? Yang hilang bahwa dia tidak tahu ketika dia sebelum lahir itu dia punya perjanjian, punya kontrak, punya MOU dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat MOU-nya itu? Kita kalau ada kontrak kan kalau nggak kita diingetin lupa kita. MOU-nya itu harus dilihat dalam Al-Quran. Untuk apa manusia diciptakan? Bagaimana proses Allah menciptakan? Gitu. Bagaimana proses Allah menciptakan kita semua? Lalu bagaimana hidup ini harusnya? Maka sering kami sebut sepertiga kalau bisa dari umur kita itu harusnya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk menegaskan bahwa ada amanahnya Allah. Sepertiga dari harta kita itu kalau bisa kita letakkan di jalan Allah, gitu. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa amanah itu kita laksanakan. Allah tidak meminta seluruhnya, tidak. Allah hanya meminta sebagiannya saja. Sebagian itu sebagian kecil, sepertiga itu sudah banyak. Nah, oleh sebab itu semua yang kita usahakan, semua yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di dalamnya itu mengandung amanah. Jadi tidak berarti bahwa yang kita usahakan itu begitu selesai, tidak. Tapi justru itu pertanggungjawabannya itu setelah selesai kita kerjakan, apakah kita masih amanah? Kalau dalam keadaan kita masih sulit, mungkin amanah gitu loh. Tapi dalam keadaan kita sudah berhasil, dalam keadaan kita sudah memiliki segala-galanya, biasanya manusia lupa akan amanahnya itu. Nah, ini masalahnya manusia. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ada amanah kepada Allah. Kalau kita kembalikan tadi, semua hidup kita ini dari Allah, semua rezeki kita itu dari Allah. Semuanya. Apa yang bukan dari Allah? Apa yang asli dari diri kita sendiri? Enggak ada. Tidak ada yang asli dari kita sendiri. Kita itu semua dari Allah. Oleh sebab itu kalau ada apa-apa dalam rangka mengemban amanah itu, kembalikan kepada Allah. Kalau harus kita menyampaikan sesuatu, sampaikan kepada Allah. Nah, di situ ada amanah kepada Allah. Yang kedua, ada amanah kepada orang di sekitar kita.
Orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita itu siapa? Orang terdekat kita yang melingkupi kita. Ada mungkin staf-staf kita, ada bawahan-bawahan kita, ada orang-orang fakir, orang miskin yang ada di sekitar kita. Itu mereka punya hak terhadap apa yang kita dapat. Kenapa ada hak? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa ada hak? Allah ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa manusia hidup itu tidak sekedar urusan pribadi, tidak. Oh, orang itu hebat di tempat kerjanya, terus membawa semua yang dimilikinya ke rumahnya, lalu tidak ada sisi sosialnya. Bukan itu yang dimauin, bukan. Yang dimauin itu adalah bagaimana orang itu setelah mendapatkan sesuatu dia sadar ada yang untuk orang-orang sekitarnya, ada untuk fakir dan miskin, ada untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita lakukan dalam sisi sosial inilah yang disebut amanah kita kepada orang lain. Jadi sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang lain, disitulah amanah. Contoh yang paling mudah, misalnya di sekitar kita ada orang yang tidak mampu. Maka siapa yang wajib memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu ini? Ya orang yang mampu yang ada di situ. Ini disebut dengan amanah. Ada amanah itu kaitannya dengan diri kita sendiri. Amanah kepada diri kita sendiri. Nah, kita ini punya badan. Badan kita ini adalah amanah dari Allah. Badan ini harus dipelihara kesehatannya, harus dijaga dia kebersihannya, harus dijaga pertumbuhannya. Ini amanah semuanya. Kalau kita tidak memelihara badan ini dengan baik, apa akibatnya? Akibat keburukan dari pengelolaan badan itu kepada kita. Berarti kita tidak amanah. Kita tidak amanah. Maka badan kita itu punya sisi kesehatannya. Kesehatannya apa? Kesehatan yang zahir, kesehatan yang batin. Kesehatan yang zahir kita jaga. Banyak orang ngerti kalau kesehatan yang zahir. Tapi kesehatan yang batin banyak orang tidak ngerti. Nganggapnya tidak ada kesehatan batin. Padahal banyak penyakit hati. Kadang dia iri, nggak disadari dia iri pada orang lain. Kadang dia nyombongin diri, gitu. Kadang dia kikir itu juga penyakit hati. Kikir, coba. Kita nganggapnya bukan penyakit hati itu. Kadang orang itu pengen nunjukin apa yang dilakukan kepada orang lain. Ini juga penyakit hati. Kalau diingetin, aduh, kena kita, gitu. Bukan itu masalahnya, tapi masalahnya kita harus segera menyadari bahwa ketika kita itu mendapatkan kebaikan dari mau'idhah hasanah, dari apa yang disebut oleh orang-orang terhadap kajian terhadap Al-Quran sama As-Sunnah, harusnya kita malah bersyukur, ya Allah, oh berarti saya nggak pas di sini. Bukan malah mencari-cari, loh kok saya yang kena. Nah misalnya gitu kan, saya yang kena itu kan bagus, berarti penyakitnya kena. Cuman apakah yang bersangkutan itu mau merubah? Nah di situ masalahnya. Kalau dia nggak mau merubah, ya tetap akan punya sakit hati di situ, akan punya penyakit hati. Ini di sini. Jadi amanah yang disebut di sini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Allah menyuruh kepada kita semua untuk menyampaikan amanah. Itu adalah semua sisi kehidupan kita mengandung amanah. Maka waktu kita harus ada di jalan Allah, harta kita harus ada di jalan Allah. Kalau bisa sepertiganya, kalau bisa lebih. Tenaga kita juga harus ada di jalan Allah. Jadi tenaga ini nggak boleh kita gunakan untuk diri kita sendiri, enggak. Harus digunakan untuk Allah, harus digunakan untuk sesama kita, mungkin untuk nolong orang. Pikiran kita juga begitu. Nah, ini yang disebut dengan amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila engkau menetapkan hukum bainan nas di antara manusia,
antahkumu bil adl. Hendaknya engkau menghukuminya secara adil. Apa ini artinya yang kedua? Yang kedua, setelah Allah tadi menyuruh kepada kita untuk bersikap amanah, yang kedua dalam hidup yang paling penting itu adalah bersikap adil. Bersikap adil ini bagaimana? Bersikap adil ini bersikap proporsional dalam semua hal. Jadi adil itu tuntutan kehidupan. Kalau kita punya anak, kita harus adil di antara anak-anak itu. Tentu yang dimaksud adil di sini tidak mesti semuanya sama, tidak. Adil itu bisa bermakna bermacam-macam. Oleh sebab itu, makna keadilan di sini makna yang umum. Makna yang umum itu bagaimana? Kalau kita menghakimi seseorang, menghukumi seseorang, menyelesaikan masalah orang, kalau bisa dua-duanya sama-sama mendapatkan kepuasan. Jadi bersikap adil itu bersikap tengah-tengah. Adil itu bersikap tengah-tengah. Bersikap proporsional, tidak memihak, itu adil. Kita tidak boleh memihak di dalam menghukumi seseorang, di dalam memberikan solusi terhadap seseorang, nggak boleh memihak. Ini prinsip dalam kehidupan. Nanti di atasnya adil itu, jadi prinsip hidup itu adil, tapi masih ada yang lebih tinggi dari adil. Yang lebih tinggi dari adil itu adalah bijaksana. Makanya kalau sholat Jumat selalu disebut oleh khatib, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan itu bijaksana. Yang adil itu belum tentu di dalamnya mengandung kebijaksanaan. Tapi kalau sudah bijaksana, itu di dalamnya mengandung keadilan. Maka kebijaksanaan itu lebih tinggi daripada keadilan. Nanti bisa dilihat ketika Nabi Daud alaihissalam menghukumi dua orang yang sedang berkasus, lalu Nabi Daud menghukuminya berdasarkan hukum dohirnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam itu berdasarkan adil, berdasarkan hukum keadilan, tidak memihak dia. Tapi ternyata begitu ditanyakan kepada Nabi Sulaiman menghukuminya dengan bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan di luar itu sebenarnya. Inilah yang kemudian diambil oleh Nabi Sulaiman. Jadi dua-duanya itu benar. Tetapi tingkatannya kita harus berbuat adil, itu prinsip hidup. Tapi kalau kita sudah biasa berbuat adil, nanti kita akan tahu bagaimana bersikap bijaksana. Kalau kita belum biasa adil, belum bisa. Bijaksana itu belum bisa. Maka bijaksana itu adalah tahap berikutnya setelah orang bersikap adil. Kalau adil saja nggak bisa, bijaksana nggak akan. Nah, di situ. Maka yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan setelah kita harus amanah adalah bersikap adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sungguh Allah sebaik-baiknya pemberi pelajaran kepada kalian. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Allah itu sebenarnya mendidik kita dengan yang kita miliki. Kita dulu sebelum berkeluarga seperti apa? Lalu setelah berkeluarga seperti apa? Lalu Allah mendidik kita, dididik begini, kita berubah gitu. Berubah. Kita usaha begini, kita coba ini, berubah. Itu Allah mendidik. Kadang orang tidak sadar bahwa itu adalah didikan Allah. Kadang dari yang kita usahakan itu betul-betul berhasil, kadang setengah berhasil, kadang malah nggak berhasil. Kalau orang itu mengembalikan kepada Allah, selesai ya. Udahlah, semuanya itu perjalanan hidup. Nah, dia bisa mengambil.
Tapi kalau dia tidak bisa mengambil bahwa itu adalah perjalanan hidupnya, dia akan nggak selesai itu urusan. Sampai meninggal dunia, urusan dunianya nggak selesai. Maka kita tidak diperintahkan seperti itu dalam Al-Quran. Usahalah yang sekuat-kuatnya. Nanti hasilnya seperti apa? Fatawakkal 'alallah. Oh begini, udah. Kalau sudah kita pol ternyata, ya udah kita kembalikan kepada Allah. Kita pindah ke yang lain. Jadi orang mukmin itu orang yang memang dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berubah. Dunia ini berubah. Jangan berada pada satu sisi gitu. Kalau kita berada pada satu sisi, nggak mau menerima sisi yang lain, nanti kita akan lihat kemajuan orang lain jauh lebih cepat karena dia berubah. Sementara kita nggak mau berubah. Dunia ini harus berubah. Oleh sebab itu dalam perjalanan kehidupan dunia ini sebenarnya Allah yang ngajari kita. Cuman dalam proses pengajaran itu kita terbuka apa enggak? Kalau kita sulit untuk terbuka, kita sulit berubah. Tapi kalau kita ini terbuka, open minded, maka apa yang terjadi? Allah akan membuka jalan-jalan yang lain. Oh, di sini begini, di sini begitu, di itu begini, di sini begini. Oh, banyak ternyata yang harus kita lakukan. Bahkan kalau orang itu betul-betul membuka pikiran dia, membuka hati dia akan sulit memilih banyak hal. Ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan, karena semuanya ada di hadapan dia. Tapi kalau orang itu tidak open minded, dia nggak membuka diri, dia bingung, nih saya mau ngelakuin apa gitu. Oleh sebab itu perlu kita membuka pikiran, membuka hati kita, membuka orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Jaringannya itu harus dibuka. Supaya apa? Supaya banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses amanah dan adil tadi, Allah itu mendidik kita. Kita itu sebenarnya dididik oleh Allah. Adanya istri kita, adanya anak-anak kita, keluarga kita jadi begini, terus mengarah ke yang lebih baik, itu merupakan didikan dari Allah. Cuman kita tidak menyadarinya, banyak yang tidak menyadarinya. Anggapnya saya, padahal bukan. Itu ada yang mendidik. Yang mendidik kita itu adalah Allah. Maka di sini dikatakan innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah itu Maha mendengar. Apa yang kita lakukan dalam kaitannya dengan amanah kita, Allah tahu. Sami'an, Allah mendengar. Enggak usah kita omongin, Allah dengar. Basira, Allah melihat. Makanya itu kalau berbuat sesuatu enggak usah diomong-omongin kepada orang lain. Gitu. Justru ketika kita omong-omongin kepada orang lain itu, di situ mengandung, jangan-jangan mengandung riya. Kecuali itu adalah kegiatan bersama. Kalau kita bangun masjid, kita harus omongin, ayo Bapak Ibu, gitu. Kalau kita ada Jumat berkah, harus kita omongin, gitu. Kalau kita untuk kepentingan yang bersama, harus diworo-woro. Kenapa? Supaya orang lain terbawa dalam kebaikan yang kita lakukan. Kalau orang lain itu terbawa dalam kebaikan yang kita lakukan, yang untung siapa? Yang untung dianya juga. Dia mau bersama kita dalam kebaikan. Kembalinya kepada siapa kebaikannya? Kepada yang bersangkutan. Maka dalam Islam ini harus selalu ada orang yang ya'muruna bil ma'ruf. Harus ada orang yang ayo ngajak begini, ayo ngajak gitu. Kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu dalam sisi agama, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Karena disitulah sebenarnya letak keberkahan dari yang kita lakukan. Kita bisa melakukan sederhana yang kita lakukan, tapi orang lain belum tentu bisa. Kita mendidik anak-anak, atau kita merapikan mereka, atau kita pokoknya lakukan sesuatu
Yang ketika kita melakukan itu belum tentu orang lain bisa melakukannya, walaupun itu kecil. Kita bisa Jumat berkah. Setiap kegiatan itu dilaksanakan kita ada di situ. Tidak semua orang bisa melakukan. Maka lakukan perbuatan baik itu terus menerus tanpa henti. Ketika perbuatan itu tidak kita lakukan karena uzur, malaikat akan tetap menulisnya. Oh, ibu ini lagi betul-betul nggak ada ini, makanya dia nggak masuk di sini. Malaikat tetap menulis. Ini kalau orang ini ada, dia akan tetap ikut dia. Maka berkontribusilah dalam kebaikan apapun itu, terutama kebaikan yang orang lain belum melaksanakannya. Di sini apa yang belum, di sini apa yang kebaikan itu banyak. Bagi orang-orang yang biasa berbuat baik, kebaikan itu sangat banyak, tidak terbatas. Maka tadi kami sebut waktu dia untuk berbuat kebaikan itu nggak cukup. Tapi bagi orang yang tidak bisa berbuat baik, dia bingung. Ini saya harus bagaimana? Sama dengan orang yang sudah pengalaman bekerja, dia menjadi manajer di situ. Pak, saya harus ngerjain apa? Banyak. 24 jam nggak habis kamu kerja. Tapi bagi orang yang ucuk-ucuk baru datang ini ya, baru keluar dari sekolah gitu, Pak, saya harus ngapain ya? Nggak tahu di situ, berjubel pekerjaannya. Di situ bedanya. Maka semakin orang itu berbuat baik, semakin banyak jalan kebaikan, bahkan tidak terbatas. Tapi kalau orang itu tidak biasa berbuat baik, dia nggak tahu harus bagaimana dia berbuat baiknya itu. Maka di sini innallaha sami'an basir. Tanpa kita omongin itu Allah sudah mencatat. Allah sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu jangan khawatir dengan perbuatan baik kita. Jangan khawatir. Tidak perlu orang lain tahu, lebih bagus. Nah, maka ada kebaikan itu inisiatifnya kita. Itu yang terbagus. Ada kebaikan itu yang inisiatifnya orang lain, kita ngikut. Itu juga bagus, tapi lebih bagus yang pertama tadi. Kenapa? Karena kita terbawa oleh kebaikan bersama. Maka dalam Islam itu harus ada ya'muruna bil ma'ruf, ada yang mengajak kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada kemungkaran harus ada yang rame-rame bisa mencegahnya. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak itu rusak itu lingkungan. Makanya kenapa di malam minggu kita selalu kumpul di sini untuk rapat, bukan apa-apa, bukan sekedar apa-apa. Tapi banyak hal yang dibicarakan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ada hal-hal kemungkaran ini di lingkungan kita yang kalau kita tidak cepat atasi, itu kedepannya itu membahayakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Bentuk daripada amanah tadi adalah taat kepada Allah. Coba lihat yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kaitannya dengan badan apa? Allah nyuruh kepada kita sholat. Yang nggak sholat berarti tidak amanah dia. Allah memberi kepada kita harta, lalu Allah nyuruh kalau hartanya sudah cukup tertentu harus zakat. Kalau nggak zakat, apa yang dilakukan? Dia bisa sedekah, dia bisa infak, dia bisa wakaf. Kalau nggak cukup untuk zakat. Kalau orang itu, ada nggak orang hidup tanpa punya harta? Nggak mungkin. Berarti dia punya harta. Seberapapun hartanya dia punya harta. Di antara harta dia itulah letakkan di jalan Allah. Itulah yang membuat hidup ini berlangsung. Maka ada orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena dia sendiri terbatas dengan pikiran dia. Pikiran dialah yang membuat dia itu menjadi miskin. Coba. Semakin kita tidak memberikan harta kita, semakin terbatas kita untuk berpikir tentang harta. Harta itu kita kuasai sendiri, kita terbatas nanti tentang harta.
Tapi semakin banyak harta itu kita letakkan di jalan Allah, semakin banyak nanti hal-hal yang muncul dari pikiran kita untuk mengelola harta. Maka di sini taatlah kepada Allah. Yang pertama itu ketaatan kita, amanah kita itu memang harus kepada Allah. Ati Allah, wa ati Rasul, dan juga taatlah kepada Rasul. Kenapa Rasul? Karena semua bentuk ibadah contohnya adalah Rasul. Sholat, zakat, puasa, haji, ngikutin Rasul. Kalau yang diikuti itu bukan Rasul, kira-kira seperti apa? Batal dia. Ada orang namanya si itu, lalu punya ajaran agama, dia ngajak orang-orang untuk mandi di Sungai Ciliwung, nah gitu. Di situ dia dikatakan membersihkan jiwa, nah di situ misalnya. Batal, semua yang bukan Rasul batal. Maka ketaatan ini diulang oleh Allah. Ati Allah. Yang kedua, wa ati. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak, pasti benar. Maka kalau ada orang yang masih tidak percaya kepada Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang benar, nggak usah berpikir jauh-jauh itu. Ini ati Allah wa ati Rasul, diulang wa ati Rasul. Tapi giliran menggunakan wa ulil amri, giliran kepada pemimpin, orang yang ngurusin masalah umum kita. Pemimpin kita siapa? Kalau di lingkungan ya RT, kalau yang lebih besar lagi ya lurah, di atasnya lagi camat, di atasnya lagi bupati, di atasnya lagi ada presiden, gubernur, ada presiden. Coba, itu pemimpin kita, itu harus kita taati. Di sini Allah tidak menggunakan kalimat ati. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada mereka itu harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah. Kalau ketaatan kita kepada pemimpin ini bertentangan dengan prinsip yang ada pada Allah dan Rasul, yang harus diikuti Allah dan Rasulnya. Karena pemimpin ini manusia, belum tentu kebijaksanaannya itu selalu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran sama As-Sunnah. Jadi Allah itu nanti Al-Quran, firman-firmannya. Rasul itu adalah As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Karena Rasul bisa meninggal dunia, Nabi Muhammad sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan pedoman. Pedomannya itu adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Kalau kita berpedoman pada itu, kita nggak akan tersesat selama-lamanya, enggak. Nah, maka di sini wa ulil amri minkum ini tidak diikuti atiu, karena ketaatan kepada ulil amri itu bersyarat. Kalau ulil amrinya muslim, kita alhamdulillah. Kalau di negara-negara lain seperti Eropa, ulil amrinya bukan muslim, nah, tidak bisa mereka mengikuti semua aturan-aturan ulil amrinya itu, karena ada kalanya di antara peraturan itu bertentangan dengan Al-Quran sama As-Sunnah. Maka di sini wa ulil amri itu bersyarat. Oleh sebab itu orang mukmin harus kritis. Oh, itu apa? Itu apa? Nah, begitu. Sesuai enggak? Nah, di situ harus kritis. Bersikap kritis itu wajib. Bersikap kritis itu wajib. Supaya apa? Supaya kita proporsional. Kalau kita menjadi orang bawah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila engkau berselisih pandangan dalam satu hal, farudduhu ilallahi war rasul. Kita kan bisa berbeda pandangan. Dalam banyak hal kita bisa berbeda pandangan. Dalam satu hal kita bisa berbeda pandangan. Seberapa banyak orang yang ada di situ, sebenarnya segitu banyaknya pandangan. Cuman pandangan-pandangan itu nanti bisa dikelompokkan menjadi 2 atau menjadi 3 yang betul-betul berbeda. Tapi sebenarnya semua orang punya pandangan. Kalau kita berbeda pandangan, maka dimusyawarahkan. Farudduhu
ilallah war rasul, dimusyawarahkan. Allah menyuruh wasyawirhum fil amr. Kalau sudah musyawarah, fa idza azamta, sudah diputuskan dalam musyawarah itu, fatawakkal 'ala Allah, kembalikan kepada Allah. Jangan habis musyawarah masih ngomong, masih ngomel gitu. Ngomelnya waktu musyawarah. Ngomelnya berlarinya di belakang. Nah, ini nggak ngerti orang ini, nggak pernah belajar di Widilia. Jadi ngomong, kalau perlu ngomong semuanya, ungkapkan semua di musyawarah itu, lalu nanti diputuskan. Kalau sudah putusan itu terjadi, maka putusan itu mengikat semua orang. Kalau ada orang yang menyalahi Allah, nanti yang akan mencatatnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu adalah khairun, yang lebih baik bagimu. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baiknya akibat. Jadi kalau sudah musyawarah memutuskan putusan tertentu, apapun hasilnya, seandainya nanti ada hal-hal yang negatif, maka itu masih lebih baik. Itu masih lebih baik, karena di dalam hal yang negatif itu masih ada hikmahnya. Maka musyawarah itu jauh lebih penting daripada orang berpikir sendiri-sendiri. Karena kalau orang berpikir sendiri-sendiri, dia menjadi subjektif. Kalau dimusyawarahkan, subjektivitas pikiran orang-orang itu menjadi berkumpul, dia menjadi lebih objektif. Oleh karena itu, kebenaran yang objektif itu punya sisi materialnya, kebenaran materialnya. Kalau itu disalahgunakan, maka orang yang menyalahgunakan itu dosa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk bermusyawarah. Ada apa-apa kita musyawarahkan. Alam tara ilal ladzina, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan kepada orang-orang yaz'umuna annahum amanu, yang mereka itu menyangka bahwa mereka itu beriman. Ada orang yang mengaku beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelummu. Siapa ini? Inilah orang-orang munafik. Perhatikan kepada mereka. Yuriduna ayyatahakamu ilat taghut. Mereka ini karena dulu aslinya orang-orang yang ingkar kepada Allah, setelah diperintahkan kalau ada apa-apa untuk menggunakan hukumnya Allah, mereka nggak mau. Mereka pengen hukum yang lama, bukan hukum Al-Quran di sini. Jadi kalau ada orang yang tidak ingin kembali kepada Al-Quran sama As-Sunnah, ini perlu dipertanyakan. Mungkin masih ada kepercayaan-kepercayaan yang lama yang ada pada mereka. Maka kalau orang sudah berislam, itu harusnya hukumnya itu hukumnya Allah. Waqad umiru ayyakfuru bih, padahal kalau mereka masuk Islam harusnya ditinggalkan semua keyakinan-keyakinan yang lama itu. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Orang yang seperti ini, orang yang setan itu demen banget gitu. Karena dia pengacau yang ada di situ. Pengacau ini selalu ada. Di mana-mana kita mengadakan perkumpulan, pengacau ini selalu ada. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia komen. Itu pengacau. Dia nggak mau di depan, tapi dia di belakang. Ini pengacau. Dia nggak berbuat apa-apa, tapi paling banyak ngomongnya. Ini pengacau. Nah, pengacau di sini kasih aja tanda delete. Nah, delete. Nah, ya ada tanda delete.
supaya dia tidak mengacau. Tapi kalau misalnya sudah keterlaluan, tendang dia dari grup. Nah, itu aja. Biar dia mengacaukan di tempatnya sendiri. Karena di tempat sendiri udah kacau. Jadi di rumahnya dia udah kacau, maka dia mengacaukan tempat lain. Ini sifat dari orang-orang munafik. Maka ada orang istiqomah dalam kebaikan. Ada orang-orang yang pengacau. Di situ. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'ala, diajak baik-baik oleh kita, ila ma anzalallahu wa ila rasul, ayo kembali kepada Al-Quran sama Sunnah. Kalau kita ngajaknya ayo ke masjid, mereka mengatakan apa? Oh enggak, saya enggak mau kok kalau di masjid. Nah gitu. Saya maunya di mana? Di kafe. Nah gitu misalnya gitu. Ini pengacau. Dulu udah ada pada zaman Nabi, orang-orang munafik ini ketika diajak ayo kita kembali kepada Al-Quran sama As-Sunnah, apa jawaban mereka? Mereka nggak mau. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Niscaya mereka ini Muhammad, orang munafik ini akan menghalangimu dengan penghalangan yang keras. Semula cuma ngomong doang gitu. Untuk menutup-nutupi tingkah mereka. Lama kalau betul-betul diajak nanti mereka bersikap keras. Untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya nggak bisa untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak bisa untuk berada dalam ketaatan kepada Allah secara istiqomah, nggak bisa. Fa kaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim, maka bagaimana halnya apabila kelak musibah itu menimpa mereka. Summa ja'uka yahlifuna billah, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dari kedamaian. Kalau mereka sudah dalam keadaan terdesak, nah baru mereka akan patuh. Ini sifat dari orang-orang munafik. Nah, ada di antara orang-orang mukmin itu yang seperti itu. Ada di antara orang-orang mukmin yang tidak suka dengan berjalannya kebaikan secara istiqomah. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka ini kalau misalnya kita sudah tidak bisa mengatasi, kita kembalikan aja. Allah itu tahu terhadap apa yang ada di dalam hati mereka. Allah tahu rencana-rencana mereka. Allah tahu apa yang mereka maui sebenarnya. Karena antara hati dengan lisannya itu berbeda. Kadang hatinya ke sini tapi ngomong lisannya kok ke situ. Kok dia ngomong lisannya begitu tapi nggak bisa dipegangi. Jadi orang-orang yang nggak bisa dipegangi omongannya, ini termasuk orang yang sakit. Orang munafik itu orang yang sakit. Setiap hari dia berpikir bagaimana membohongi seseorang, bagaimana menyalahi terhadap aturan, bagaimana. Nah, di situ orang munafik. Maka kalau misalnya kita ingin mengembalikan kepada Allah, ya udah. Yang sering kita sebut Allah tidak tidur. Udahlah, biar Allah yang menghukumi mereka. Nah, di situ. Fa'arid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim. Kalau kita bisa berpaling dari orang-orang seperti ini, ya berpalinglah. Fa'arid anhum. Kalau bisa kita berpaling, kita berpaling. Kalau udah nggak bisa, ya udahlah. Kita lepaskan aja urusan mereka kepada Allah. Karena dikasih nasihat sudah nggak bisa. Wa'idhum, dikasih nasihat sudah nggak bisa. Diarah-arahin juga nggak bisa. Nah, dia lebih banyak ngomong. Ya udahlah, ya lepas saja. Kami berlepas dari mereka. Maka di sini dikatakan wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Yang bisa nyampe kepada orang-orang seperti itu hanya perkataan yang nanti membekas dalam jiwanya. Jadi kalau omongan kita ini dianggap masih sama dengan mereka, mereka nggak mau terima.
Tapi kalau kita memiliki pandangan-pandangan yang pandangan kita itu bisa membekas di hati mereka, di pikiran mereka, barulah mereka ini bisa berubah. Jadi untuk menghadapi orang-orang yang munafik ini, orang-orang pengacau ini memang sulit, diperlukan kesabaran kita, diperlukan pendekatan sosiologis, diperlukan juga pendekatan psikologis. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa yang kita sampaikan itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menggunakan dua prinsip dalam kehidupan. Yang pertama, bersikaplah amanah. Amanah ini dalam semua hal, dalam semua sisi kehidupan kita. Dari pikiran kita, dari tenaga kita, dari badan kita, dari semuanya yang kita miliki. Karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan sebagiannya kepada Allah. Nikmati apa yang ada pada diri kita, tapi jangan lupa ada juga yang harus kita bagi kepada orang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil. Jadi dengan bersikap amanah itu masih ada dua hal. Masih ada satu hal lagi yang harus kita tekankan. Bersikaplah adil, di mana-mana adil, di mana-mana adil. Kalau kita sudah punya kecenderungan tertentu kepada satu hal, itu sudah mulai kita cenderung untuk tidak adil. Maka yang bisa menimbang keadilan ini aslinya adalah hati kita. Jadi sebelum orang lain, hati kita. Karena yang paling mengetahui sesuatu itu adalah kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa bersikap amanah dan juga bersikap adil, maka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri itu menjadi gampang. Tapi kalau orang itu tidak bisa adil, tidak bisa amanah, akan jatuh kepada orang munafik nanti. Akan kemana-mana mengacaukan keadaan. Di rumah sendiri sudah kacau, mengacaukan lingkungan sekitar yang ada di situ. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang amanah dalam semua hal dan orang yang bisa bersikap adil. Sehingga keadilan itu harus kadang ditanyakan kepada orang yang di bawah kita. Apakah kita sudah cukup bagus? Nah, kalau sudah cukup bagus berarti mungkin kita sudah adil di situ. Tapi kalau belum, nah harus kita perbaiki. Demikian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nahmi, hamdan syakir. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa subhan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuman wa taqabbal min ba'di tafarruqan ihsanan wa husna. Allahumma la tad'alna dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, bila ada kekurangannya, kekhilafahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.